Dari Pekalongan ke Jepang, hidup Fikri awalnya sederhana. Jadi tukang kebun di rumah orang Jepang kaya raya. Tapi hidup berubah drastis saat majikannya, seorang pria tua keras kepala, memaksanya menikahi putrinya yang cantik dan kaya demi keinginan. Terakhirnya, punya cucu sebelum ajal menjemput. Fikri terjebak di antara tanggung jawab, rasa tak layak, dan cinta yang perlahan tumbuh dalam pernikahan pura-pura ini. Tapi di balik itu semua, ada rahasia kelam keluarga majikannya yang mengubah segalanya. Namaku Fikri. Umurku 25 tahun, dan aku berasal dari sebuah kampung kecil di Pekalongan. Sebelum aku mendarat di Jepang, hidupku cuma berputar antara kebun milik Pakde dan warung kopi depan masjid. Tapi hidup kadang suka iseng. Ya. Tiba-tiba saja, aku diterima kerja jadi tukang kebun di Kyoto, Jepang. Negeri orang. Negeri yang dulu cuma kulihat di buku IPA dan film kartun waktu kecil. Aku ingat betul hari pertama menginjakkan kaki di rumah besar itu. Gerbang besi tinggi. Halaman luas. Dan taman, ya Tuhan, indah banget. Bunga sakura yang mekar setengah, kolam kecil dengan ikan koi, dan pohon-pohon bonsai yang dipotong rapi, seperti punya nyawa. Katanya, rumah ini milik keluarga Sugiyama, keluarga terpandang yang bisnisnya di mana-mana. Majikanku seorang pria tua bernama Tuan Hiroshi Sugiyama. Badannya kecil, rambut putih semua, tapi sorot matanya tajam seperti samurai. Aku cuma tukang kebun. Tugasku jelas. Bersihin taman, siram tanaman, potong rumput, dan rawat pohon-pohon itu seolah mereka lebih penting dari aku sendiri. Tapi anehnya, aku betah. Entah kenapa, taman ini seperti tempat di mana aku bisa bernapas lega. Hari-hariku diisi dengan suara gunting-ranting dan aroma rumput segar. Aku tinggal di rumah kecil di pojok halaman belakang. Sempit, tapi cukup buat tidur, masak mie instan, dan sesekali video call sama ibu di kampung. Ibu selalu bilang, "Jangan lupa salat, Fik. Di sana kamu sendirian, tapi Allah tetap sama." Kadang, aku jawab, kadang cuma mengangguk sambil tahan air mata. Satu-satunya hal yang bikin jantungku deg-degan tiap pagi adalah saat pintu kaca lantai 2 terbuka dan seseorang berdiri di sana. Dia, Yuna Sugiyama. Putri tunggal majikanku. Rambutnya panjang, matanya tajam, dan cara jalannya, entah kenapa, bikin langkahku kaku. Cantik, tapi dingin. Ia jarang bicara, bahkan padaku yang tiap hari mondar-mandir di bawah jendelanya. Sesekali kami berpapasan di lorong, dan dia cuma angguk pelan. Aku pun cuma bisa senyum kaku sambil membungkuk. Di balik sikap angkuhnya, aku bisa lihat ada sesuatu yang disembunyikan Yuna. Seperti beban, seperti luka. Tapi siapa aku berani nebak-nebak? Satu sore, saat aku sedang bersihin dedaunan di bawah pohon sakura, Tuan Sugiyama datang menghampiri. Biasanya dia cuek, tapi sore itu dia duduk di bangku kayu dekatku. "Kamu dari Indonesia ya?" tanyanya dengan bahasa Jepang yang pelan. "Iya, dari Pekalongan, Pak," jawabku sambil menunduk sopan. Ia mengangguk-angguk. "Saya pernah ke Bali. Indah sekali. Tapi terlalu panas," ujarnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Mungkin basa-basi, tapi entah kenapa hatiku hangat. Sejak hari itu, Tuan Sugiyama sering mengajakku ngobrol. Kadang ia nanya soal keluargaku, soal makanan Indonesia, bahkan soal cita-citaku. "Cita-cita saya, Pak. Dulu sih mau jadi guru. Tapi sekarang, yang penting bisa kirim uang buat ibu," jawabku waktu itu. Ia diam sejenak, lalu berkata, "Kamu, anak baik, Fikri." Entah kenapa, pujian sesederhana itu bikin mataku agak panas. Aku kira semua ini cuma interaksi biasa antara majikan dan pekerja. Tapi ternyata, semuanya baru permulaan. Malam itu, setelah makan malam, aku dipanggil ke ruang tamu. Langka sekali. Biasanya aku cuma makan di dapur belakang. Ketika aku masuk, kulihat Tuan Sugiyama duduk serius dengan map di tangannya. Yuna juga ada di situ, duduk kaku di sofa,
pandangannya lurus ke depan seperti patung. "Fikri," kata Tuan Sugiyama, "saya ingin membicarakan sesuatu yang penting." Aku duduk, bingung. "Saya sakit," katanya tiba-tiba. Mungkin tidak lama lagi. Aku kaget, tapi diam, takut salah ngomong. Sebelum saya pergi, saya ingin melihat cucu. Dan satu-satunya cara untuk itu adalah jika Yuna menikah. Tapi, dia terlalu sibuk. Terlalu keras kepala. Aku melirik Yuna. Wajahnya dingin, tapi matanya sedikit berkaca. Jadi, saya putuskan. Kamu yang akan menikahinya. Henning. Kupikir aku salah dengar, tapi tidak. Wajahnya serius. Yuna juga tidak menyangkal, dan jantungku seperti berhenti berdetak. "Maaf, Pak," tanyaku pelan. "Kamu dengar saya. Menikahlah dengan Yuna. Itu perintah." Aku nggak tidur semalaman. Bukan karena nyamuk, karena kamar di pojok taman belakang ini bersih dan rapi, tapi karena pikiranku berisik. Kata-kata Tuan Sugiyama muter-muter di kepala kayak kaset rusak. Menikahlah dengan Yuna. Menikah? Sama. Yuna? Gadis Jepang yang secantik lukisan itu? Yang bahkan kalau aku senyum aja, dia nggak pernah balas. Ini bukan mimpi. Bukan juga sinetron. Ini nyata. Aku diminta menikahi anak majikan sendiri, demi satu alasan, supaya dia punya cucu sebelum ajal. Besok paginya, waktu aku nyiram tanaman, Yuna keluar dari rumah. Tapi kali ini, dia nggak cuma berdiri di balkon seperti biasanya. Dia benar-benar jalan ke arahku. Langkahnya ragu, wajahnya pucat, tapi dia tetap menghampiri. "Kita perlu bicara," katanya pelan, dengan aksen Jepang yang jelas. Aku mengangguk gugup, padahal tangan masih megang selang air. Kami duduk di bangku taman, agak jauh dari rumah utama. Angin musim semi menggerakkan, kelopak bunga sakura yang mulai berguguran. Suasananya aneh, romantis, tapi salah tempat. Ayahku serius soal pernikahan itu. Katanya tanpa basa-basi. Dia sudah membuat surat warisan. Jika aku tidak menikah, semua harta akan disumbangkan ke yayasan. Aku diam. Rasanya sulit percaya. Aku nggak peduli soal warisan, lanjut Yuna. Tapi dia ayahku. Aku nggak mau dia meninggal dalam keadaan kecewa. Aku menunduk, memutar ujung selang di tangan. "Kenapa saya?" "Karena kamu bukan orang Jepang," jawabnya cepat. "Kamu nggak akan rebutan warisan. Kamu nggak akan ikut campur dalam bisnis keluarga. Kamu aman." Jelek jawaban. Itu jujur tapi pedih. Bukan karena aku dianggap tak layak, tapi karena memang begitu adanya. "Aku cuma tukang kebun, dan kamu bisa nolak," katanya sambil berdiri. "Tapi kalau kamu setuju, kita akan menikah. Secara hukum. Tapi hubungan kita hanya di atas kertas. Hanya di atas kertas." Itu kalimat yang bikin aku terdiam lebih lama dari biasanya. Aku bukan laki-laki gila harta, tapi aku juga nggak punya banyak pilihan dalam hidup. Hidupku penuh utang budi pada ibu, pada almarhum bapak, pada kampung, yang berharap aku sukses di negeri orang. Malam itu aku merenung di kamar. Aku tulis surat panjang buat ibu di kampung. Nggak berani cerita soal pernikahan ini. Aku cuma bilang, "Fikri baik-baik saja di sini, Bu. Mungkin sebentar lagi Fikri akan ambil keputusan besar." Dan akhirnya, 2 hari setelahnya, aku berdiri di depan ruang kerja Tuan Sugiyama, mengenakan kemeja putih bersih, gemetar kayak anak sekolah dipanggil kepala sekolah. Jadi, tanyanya singkat. Aku menatapnya, lalu menjawab pelan, "Saya siap, Pak." Dia tersenyum. Untuk pertama kalinya senyumnya hangat. Bagus. Dan sejak saat itu, hidupku berubah. Bukan secara perlahan, tapi secepat badai datang di musim panas. Semua bergerak cepat. Dokumen pernikahan diproses, pengacara dipanggil, dan aku mulai berlatih sopan santun Jepang kelas atas. Karena akan menikah dengan putri keluarga Sugiyama. Yuna tetap dingin. Tapi aku pelan-pelan mulai melihat sisi lain darinya. Kadang dia duduk di taman sendirian, memandangi langit. Kadang dia melukis diam-diam di balkon. Dan malam-malam tertentu, aku dengar suara tangis pelan dari balik dinding rumah utama. Sampai akhirnya, hari itu tiba.
Pernikahan kami dilakukan di aula keluarga. Sederhana, hanya dihadiri beberapa orang penting dan notaris. Tidak ada gaun pengantin, besar. Tidak ada ciuman di altar. Hanya sebuah tanda tangan dan kesepakatan diam. Setelah itu, Yuna mengganti bajunya dan berkata, "Pelan, mulai hari ini, tolong jangan jatuh cinta padaku." Aku cuma senyum kaku. Karena jauh di lubuk hati, aku sadar permintaan itu mungkin terlalu telat. Tinggal serumah dengan perempuan yang baru saja sah jadi istri, tapi tidak mencintai kita. Rasanya kayak tidur di atas kasur empuk, tapi selimutnya terbuat dari es. Dingin dan membingungkan. Setelah pernikahan kami, aku tetap tinggal di kamar belakang. Yuna di kamar utama. Kami bahkan nggak sarapan bareng. Kalau berpapasan di taman atau dapur, obrolan kami nggak lebih dari 5 kalimat. Kadang cuman ohayu dan hai, tapi ada yang berubah. Setiap pagi, aku bukan lagi tukang kebun yang boleh pakai kaos oblong dan celana training. Sekarang aku pakai kemeja rapi, karena sesekali ikut makan malam formal bersama teman-teman bisnis ayah Yuna. Mereka semua mengira aku lulusan luar negeri. Entah siapa yang menyebarkan cerita itu, tapi aku nggak berani membantah. Tuan Sugiyama selalu tersenyum bangga saat mengenalkanku. Ini menantuku, dari Indonesia. Kadang aku bingung. Dia kelihatan benar-benar bahagia. Seolah pernikahan kami bukan pura-pura. Dan entah kenapa, rasa bersalah mulai menyelinap di dada. Apa yang kulakukan ini benar, tapi anehnya, aku mulai terbiasa. Terbiasa ngelihat Yuna duduk di ruang tamu sambil baca buku sambil garuk-garuk kepala. Terbiasa dengerin dia ngomel soal politik Jepang yang katanya menyebalkan. Bahkan terbiasa lihat dia tidur di sofa karena kebanyakan nonton film horor tengah malam. Suatu hari, aku pulang dari taman lebih awal. Lagi capek. Dan saat masuk rumah, aku lihat Yuna duduk di lantai ruang tengah. Nunduk, mukanya sembab. Aku refleks mendekat. "Kamu kenapa?" Dia nggak jawab. Tapi pelan-pelan, dia angkat kepala dan berkata, "Ayahku makin lemah. Dokter bilang, mungkin sisa waktunya tinggal beberapa bulan." Aku duduk di sebelahnya. Nggak berani sentuh. Tapi aku bilang pelan, "Kalau kamu butuh teman, aku di sini." Dia menatapku. Untuk pertama kalinya, matanya hangat. "Terima kasih, Fikri. Nama. Bukan kamu. Bukan hey." Sejak saat itu, kami mulai sering bicara. Kami masak bareng, kadang gagal, dapurnya kayak kapal pecah. Tapi kami tertawa. Yuna ternyata suka nasi goreng, bahkan lebih suka daripada ramen. Dan aku mulai suka teh hijaunya, meski awalnya pahit kayak hidup. Kami juga pernah jalan bareng ke kuil tua di Kyoto. Katanya, ayahnya dulu melamar ibunya di sana. Saat kami sampai di sana, Yuna berkata, "Ayah ingin kita punya kenangan di sini juga. Biar nanti bisa cerita ke anak kita. Kalau kita punya anak," aku nggak tahu harus jawab apa. Jadi aku cuma melihat langit. Tapi jujur, dadaku hangat. Malamnya aku sulit tidur. Di luar, suara hujan rintik-rintik. Aku keluar, berdiri di teras kecil dekat taman. Dan tiba-tiba, Yuna menyusul. Dia berdiri di sampingku, bungkus jaket tipis. "Kamu masih anggap ini semua pura-pura?" Tanyanya tiba-tiba. Aku kaget. "Maksudmu?" "Pernikahan kita." Aku nggak langsung jawab. Tapi akhirnya aku beranikan diri. Awalnya, iya. Tapi sekarang, aku nggak tahu. Dia menoleh, matanya menembus. Malam, aku juga. Kami diam lama. Lalu dia berbalik, masuk ke rumah, tanpa berkata apa-apa lagi. Dan malam itu, aku sadar, ada yang tumbuh di antara kami. Pelan, tapi pasti. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan terus mengganggu. Apa yang akan terjadi kalau Tuan Sugiyama benar-benar pergi? Hidup sebagai suami kontrak bukan hal mudah. Setiap hari aku bangun dengan dua wajah, satu untuk publik, Fikri, menantu kesayangan keluarga Sugiyama, dan satu lagi, Fikri, tukang kebun dari Pekalongan yang bingung harus bersikap seperti
apa di depan istrinya sendiri. Tapi akhir-akhir ini, wajah kedua itu makin sering hilang. Aku mulai lupa bahwa semua ini awalnya cuma perjanjian. Soalnya, Yuna perlahan membuka dirinya. Dan aku makin dalam tenggelam di antara senyumnya, matanya yang sayu, dan kebiasaan kecilnya yang kadang absurd, tapi manis. Dia suka mewarnai bibirnya dengan lip balm, rasa stroberi sebelum tidur. Dia nyimpen selimut ekstra buatku di lemari, meskipun aku masih tidur di kamar belakang. Dan yang paling bikin jantungku meletup, dia sekarang sering nanya, "Udah makan belum?" Hal sepele ya, tapi buatku, itu perhatian yang jarang ku dapat sejak tinggal di negeri orang. Hari itu, kami pergi menjenguk Tuan Sugiyama di rumah sakit. Beliau mulai sulit bangun, napasnya berat, tapi tetap bercanda. "Kalian berdua sudah mulai mesra belum?" Katanya sambil tertawa pelan, walau matanya sayu. Yuna tersenyum sambil menggenggam tangan ayahnya. "Kami baik-baik saja, Ayah. Jangan khawatir." Aku cuma diam. Rasanya seperti tertusuk, karena aku tahu, meski mulai ada rasa, kami masih pura-pura. Setelah itu, di perjalanan pulang, kami nggak bicara. Mobil melaju pelan. Hujan gerimis jatuh di kaca. Yuna menatap keluar jendela, dan aku meliriknya sekilas. "Yuna," panggilku. Dia menoleh. Kalau nanti ayahmu sudah nggak ada, kita bakal tetap seperti ini?" Pertanyaanku menggantung di udara. Sunyi. Dia menggigit bibir bawahnya, lalu menjawab pelan, "Kita belum tahu, Fikri. Aku belum tahu. Aku takut tahu." Jawabannya. Aku mengangguk. Aku pun takut. Beberapa hari kemudian, Yuna mengajakku ke sebuah panti asuhan kecil. Katanya, itu tempat ibunya dulu sering bantuin sebelum meninggal. Kami main bareng anak-anak. Salah satu anak kecil, cowok berumur 5 tahun, tiba-tiba meluk Yuna dan gak mau lepas. "Dia suka kamu," kataku sambil ketawa kecil. Yuna tersenyum, lalu menatapku. "Kalau nanti aku punya anak, kamu kira aku bisa jadi ibu yang baik?" Aku tertegun. Pertanyaan itu menusuk langsung ke dalam dada. "Kalau sama kamu," jawabku pelan. "Aku yakin anaknya bakal bahagia." Dia tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. Malamnya, aku dapat pesan dari pengurus rumah sakit. Tuan Sugiyama drop. Aku dan Yuna langsung ke sana. Dokter bilang, ini mungkin malam terakhir. Kami duduk di samping ranjangnya. Tuan Sugiyama membuka mata perlahan. "Fikri, jaga Yuna, ya. Dia keras kepala, tapi hatinya baik." Aku menggenggam tangan beliau. "Saya janji, Pak." Dan beberapa menit kemudian, dengan senyum di wajahnya, Tuan Sugiyama menghembuskan napas terakhir. Yuna menangis di bahuku. Tangannya gemetar. Dan di detik itu, semuanya terasa nyata. Nggak ada lagi kontrak. Nggak ada lagi pura-pura. Yang ada hanya rasa kehilangan. Dan rasa saling membutuhkan. Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara kami. Kami tak lagi berakting. Tapi justru saat hubungan kami makin dalam, masa lalu Yuna perlahan mulai terungkap. Dan aku sadar, pernikahan ini bukan cuma soal warisan atau permintaan terakhir, tapi tentang luka lama yang belum sembuh, dan orang-orang yang mungkin tidak rela melihat kami bahagia. Seminggu setelah pemakaman Tuan Sugiyama, rumah terasa berbeda, sepi. Bukan karena suara Yuna hilang, dia masih ada, berjalan di rumah seperti biasa, duduk di kursi makan yang sama, tapi jiwanya seperti pergi entah kemana. Matanya kosong, senyumnya hanya formalitas, dan aku ingin memeluknya, tapi kami belum sejauh itu. Aku cuma bisa berdiri di dekatnya, berharap keberadaanku cukup menghangatkan hatinya yang sedang retak. Hari itu, kami menerima kunjungan dari pengacara keluarga. Pria berkacamata dan berjas rapi itu membawa dokumen besar dan wajah kaku. "Ini surat wasiat almarhum Tuan Sugiyama," katanya sambil membuka map hitam. Aku menatap Yuna. Dia diam, menunggu. Semua aset perusahaan, properti, dan saham diserahkan, penuh kepada pewaris tunggal, Nyonya Yuna Sugiyama. Yuna hanya mengangguk pelan,
Tapi kemudian sang pengacara menambahkan, namun, ada satu syarat utama yang ditulis tangan oleh beliau. Kami berdua langsung menoleh. Pengacara itu membaca, ulang dengan suara datar. Seluruh warisan hanya akan diberikan apabila Yuna tetap mempertahankan status pernikahannya dengan Fikri hingga 1 tahun sejak pernikahan mereka. Bila tidak, seluruh aset akan dialihkan ke Yayasan Sugiyama dan semua saham akan dibekukan. Yuna terdiam. Aku juga. 1 tahun? Kami bahkan belum yakin pernikahan ini nyata sepenuhnya. Tapi pengacara itu belum selesai. Ada pihak keluarga dari almarhum yang tidak menyetujui keputusan ini. Saudara jauh beliau, Shunichi Sugiyama, sedang mempersiapkan gugatan. Katanya, pernikahan ini terlalu mendadak dan mencurigakan. Hatiku langsung dingin. Nama Shunichi baru kali ini kudengar. Tapi jelas, ini bukan nama sembarangan. Yuna berdiri. Wajahnya mulai panas. Shunichi hanya peduli uang. Dulu ayah sudah putus hubungan dengannya. Dia tetap punya hak menggugat secara hukum, kata si pengacara tenang. Setelah tamu itu pulang, Yuna masuk kamar dan membanting pintu. Aku diam di ruang tamu. Bingung. Kacau. Rasanya seperti ada ledakan pelan di dalam kepala. Malamnya, aku beranikan diri ketuk pintunya. Yuna, boleh bicara? Pintu terbuka. Dia berdiri, wajahnya lelah, mata sembab. Kamu tahu? Aku nggak marah karena syarat warisan itu, katanya tiba-tiba. Aku marah karena ayah nggak percaya aku bisa pilih pasangan sendiri tanpa syarat. Aku ingin menjawab tapi dia melanjutkan. Aku mulai sayang sama kamu, Fikri. Tapi, saat aku tahu pernikahan ini diikat warisan, rasanya semua jadi palsu lagi. Dadaku seperti ditusuk. Tapi aku ngerti, aku juga sayang kamu, Yuna, kataku pelan. Dan aku nggak butuh warisan itu. Aku cuma butuh kamu tetap di sini, di sampingku. Dia menangis. Tapi malam itu kami bicara lama. Tentang rencana. Tentang Shunichi. Tentang apakah kami sanggup bertahan setahun tanpa goyah. Tapi ternyata, badai lebih cepat datang. Keesokan harinya, surat gugatan resmi tiba. Media mulai mengendus berita. Paparazi nongkrong di depan gerbang rumah. Dan yang paling mengejutkan, seseorang mengirim foto lama Yuna dan seorang pria Jepang lain. Pria itu tampak memeluk Yuna dengan erat. Di baliknya tertulis tangan. Cinta lama tidak pernah mati. Fikri hanya alat. Kau tahu itu, Yuna. Aku gemetar memegang foto itu. Yuna menatapku dari pintu ruang tamu. Air matanya turun pelan. Aku bisa jelaskan, Fikri. Tapi aku mundur, nafasku berat. Kamu masih mencintai dia? Dia diam. Dan di detik sunyi itu, aku tahu segalanya mulai runtuh. Beberapa hari setelah foto itu datang, rumah benar-benar terasa seperti medan perang sunyi. Yuna tetap tinggal di kamar atas, sementara aku kembali tidur di ruangan belakang seperti dulu. Bukan karena aku marah, tapi karena aku takut. Kalau aku terus dekat dengannya, aku nggak bisa berpikir jernih. Karena ya, sesakit-sakitnya dikhianati. Lebih sakit lagi saat kau masih mencintai orang yang menyakitimu. Hari itu, aku duduk di bangku taman belakang. Sambil memotong ranting mawar, tanganku gemetar. Di dalam kepala masih terbayang foto itu. Yuna dalam pelukan pria lain, dengan tatapan penuh cinta. Bukan aku, tapi dia. Fikri. Suara itu muncul di belakangku. Yuna. Aku menoleh. Dia mengenakan sweater putih, rambut dikuncir seadanya, wajah pucat, matanya bengkak. Aku tahu kamu kecewa, katanya. Tapi tolong, dengerin aku dulu. Aku menghela napas. Aku dengerin. Dia duduk di kursi kayu sampingku, lalu membuka ponselnya. Memperlihatkan foto yang sama, yang dikirim oleh seseorang entah siapa. Namanya Hiroshi. Kami dulu tunangan, 5 tahun lalu. Aku menunduk. Ada perasaan hampa, yang merayap diam-diam, tapi ayah nggak setuju. Katanya Hiroshi mata duitan, kasar, dan gak pantas buatku.
Aku waktu itu marah banget sama ayah. Kami putus kontak selama hampir 2 tahun. Dia terdiam sebentar, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Sampai suatu hari aku tahu Hiroshi selingkuh sama 2 wanita lain. Salah satunya temanku sendiri. Di situ aku hancur, dan ayah datang menjemputku. Dia nggak bilang apa-apa, cuma peluk aku. Dan sejak itu aku nggak pernah lihat Hiroshi lagi. Aku menatapnya, matanya jujur, lelah. Tapi tak ada dusta di situ. Jadi kenapa sekarang dia muncul? Tanyaku pelan. Yuna menggeleng. Aku juga nggak tahu. Mungkin karena ayah sudah meninggal. Mungkin karena tahu aku menikah. Atau mungkin karena dia bagian dari rencana Shunichi. Aku mengernyit. Maksudnya, dia membuka map coklat dan mengeluarkan dokumen yang belum pernah kulihat. Foto-foto, fotokopi transaksi, rekaman email. Hiroshi ternyata punya hubungan bisnis dengan Shunichi selama ini. Mereka berdua terlibat di balik manipulasi saham perusahaan ayah, dan sekarang mereka ingin warisan itu kembali ke tangan mereka. Jadi, semua ini bukan cuma soal cinta lama, tapi juga permainan kekuasaan. Kita bisa lapor polisi, kataku cepat. Terlambat, jawabnya. Gugatan udah masuk pengadilan, media udah tahu semuanya, dan aku curiga mereka bakal main kotor. Seolah mendukung kata-katanya, malam itu rumah kami dilempari batu. Salah satu jendela pecah. Kami langsung menghubungi polisi, tapi mereka hanya bilang, kami akan patroli lebih rutin. Malamnya, Yuna mengetuk pintu kamarku. Wajahnya pucat, tangan menggenggam selimut. Boleh aku tidur di sini malam ini? Katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Malam itu kami tidur di ruangan kecil, bersebelahan. Tak saling sentuh, tak banyak bicara. Tapi, jantungku berdetak lebih tenang. Pagi harinya, kami mendapat panggilan resmi dari pengadilan. Sidang pertama akan dimulai dalam 2 minggu. Media makin gencar. Aku bahkan difitnah di berita lokal sebagai warga asing yang menikahi pewaris hanya demi uang. Aku kesal, tapi tak bisa melawan semua berita itu satu persatu. Yuna memegang tanganku. Kalau kamu mau pergi, aku bisa urus ini sendiri. Aku nggak akan marah. Aku menatap matanya. Dalam, lelah. Tapi ada harapan kecil. Aku menggenggam tangannya balik. Aku nggak kemari buat cari harta. Aku tinggal karena aku sayang kamu. Dan karena aku percaya, kita bisa lewatin ini bareng. Dia menangis pelan. Memelukku. Lama. Erat. Tapi di luar sana, badai baru saja mulai. Dan Hiroshi, dia datang ke rumah malam itu, tanpa undangan. Dengan jas mahal dan senyum sinis. Lama. Nggak ketemu, Yuna. Fikri, katanya datar. Kukira sudah waktunya kita bicara. Hiroshi berdiri di ambang pintu seperti hantu dari masa lalu. Jasnya rapi, senyumnya licik, dan di balik tatapan dinginnya, aku bisa lihat dia tidak datang untuk berdamai. Masih suka bunga lili, Yuna? Tanyanya seolah kami sedang reuni SMA. Yuna berdiri tegak di sampingku. Apa maumu? Hiroshi memasukkan tangannya ke saku. Simple, batalkan pernikahan kalian. Serahkan warisan itu ke tangan yang pantas. Dan aku bisa bantu nama kalian bersih di media. Aku maju selangkah. Kamu pikir kami segampang itu? Hiroshi tertawa kecil. Aku tahu kamu cuma tukang kebun. Kamu pikir Yuna benar-benar cinta kamu? Aku ingin menghantam wajahnya. Tapi Yuna menggenggam tanganku. Erat. Jangan, bisiknya. Dia cuma mau kita emosi. Hiroshi melangkah masuk begitu saja seolah rumah ini miliknya. Yuna memanggil Sato, kepala keamanan, dan pria itu segera mengusir Hiroshi keluar. Tapi dia sempat berbisik ke telingaku sebelum pergi. Cepat atau lambat, dia akan kembali ke pelukanku. Dan malam itu, benih keraguan mulai tumbuh. Bukan karena aku percaya Hiroshi, tapi karena aku sadar semua tekanan ini bisa membuat siapapun goyah.
Keesokan harinya kami hadir di sidang perdana. Ruangan itu penuh, wartawan, pengacara, kerabat jauh Sugiyama yang belum pernah kami lihat. Dan tentu, Hiroshi duduk di barisan depan, mengenakan dasi merah dan senyum kemenangan. Sidang berjalan alot. Shunichi mempersoalkan legalitas pernikahan kami. Mereka menyebutnya pernikahan palsu demi warisan. Mereka bahkan menghadirkan saksi palsu yang mengaku sebagai teman dekat Yuna dan mengatakan bahwa Yuna memaksa menikahi orang asing demi menyelamatkan perusahaan. Yuna berkaca-kaca. Aku hanya bisa meremas tangannya. Saat giliran kami memberikan pembelaan, pengacara kami menyampaikan semua bukti cinta dan korespondensi pribadi. Tapi satu hal yang paling membuat ruang sidang terdiam adalah saat Yuna berdiri dan berbicara sendiri. Ayah, saya memang ingin saya menikah, tapi saya yang memutuskan Fikri, dan saya mencintainya bukan karena ayah, bukan karena warisan, tapi karena dia satu-satunya yang tetap tinggal ketika semua orang pergi. Wartawan sibuk mengetik. Blitz kamera menyala, tapi aku cuma bisa menatapnya dan percaya dia benar-benar tulus. Namun, Shunichi belum kalah. Malam setelah sidang, seseorang masuk ke rumah dan mencoret-coret tembok pagar. Tukang kebun bukan pewaris, keluar dari Jepang. Aku terpukul, tapi lebih dari itu, aku marah. Yuna memelukku, menahan tangis. Maafkan aku, Fikri, semua ini karena aku. Aku menatapnya. Jangan minta maaf. Aku bangga jadi suamimu. Bahkan kalau harus kembali jadi tukang kebun selamanya. Keesokan harinya, Hiroshi kembali mengirim ancaman. Kali ini dengan video. Dalam rekaman, ia terlihat bersama Shunichi, berbicara soal rencana mereka menjatuhkan Yuna sejak kematian Tuan Sugiyama. Tapi bagian paling menyakitkan adalah ketika Hiroshi berkata, bahkan jika dia benar-benar cinta si tukang kebun itu, pada akhirnya, cinta bisa dihancurkan. Uang jauh lebih kuat. Yuna mendengarnya. Air matanya jatuh. Tapi bukan karena sedih, melainkan marah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, dia berdiri sebagai pewaris sejati Sugiyama Group. Kita bawa ini ke polisi, katanya. Dan kita buktikan kalau cinta kami bukan mainan. Hari itu, kami membuat laporan resmi. Video itu jadi bukti kunci. Dan untuk pertama kalinya, publik mulai berpihak pada kami. Berita mulai berganti arah. Banyak orang mulai mendukung Yuna. Media sosial dipenuhi tagar Chaos Love Over Money. Tapi bukan berarti segalanya langsung baik. Yuna duduk di balkon malam itu. Angin dingin menerpa wajahnya. Aku menyusul membawakan 2 cangkir teh. Aku nggak butuh warisan, Fikri, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Maksudmu? Kalau semua ini berakhir dengan aku kehilangan semuanya, asal aku masih punya kamu, itu cukup. Aku menggenggam tangannya. Dan kalau kamu kehilangan aku, dia tersenyum kecil. Itu baru namanya kiamat. Kami tertawa. Pelan. Lelah. Tapi itu tawa yang paling jujur. Karena di tengah perang kami memilih untuk tetap saling menggenggam. Dan besok pengadilan akan memutuskan nasib kami. Pagi itu, salju turun pelan, lembut, seperti doa dari langit yang belum selesai dilafalkan. Yuna berdiri di depan cermin. Gaun putih sederhana melekat di tubuhnya, bukan karena pesta, tapi karena ia ingin tampil seperti awal pertemuan kami, bersih, jujur, dan tanpa beban warisan. Aku sendiri hanya memakai kemeja putih dan celana bahan yang dulu kubeli saat gajian pertamaku di Jepang. Tidak mewah, tapi bersih. Seperti niat kami. Hari ini adalah hari keputusan sidang. Dan jujur saja, aku tidak tahu hasilnya. Yang ku tahu, aku tidak datang ke sini untuk memperjuangkan warisan. Tapi untuk memperjuangkan satu hal. Kami. Di ruang sidang, suasana tegang. Wartawan kembali memenuhi kursi. Kamera siap menyorot. Shunichi duduk dengan wajah kaku. Hiroshi tidak datang. Katanya kabur ke Hong Kong semalam. Hakim memulai dengan membacakan ringkasan kasus. Semua orang diam. Beberapa menghela napas. Lalu kalimat itu keluar. Setelah mempertimbangkan bukti, kesaksian,
serta rekaman video yang menunjukkan upaya manipulasi dan ancaman terhadap pewaris sah, maka pengadilan menyatakan warisan sah jatuh kepada Nona Yuna Sugiyama, dan pernikahannya dengan Tuan Fikri dinyatakan legal dan tidak berdasarkan paksaan maupun penipuan. Ruangan hening beberapa detik, lalu suara tepuk tangan pelan muncul dari belakang. Wartawan berdiri, blitz menyala. Beberapa orang bahkan bersorak, tapi aku hanya menatap Yuna. Dia menangis, bukan karena harta, tapi karena akhirnya semua rasa sakit, semua tekanan, semua keraguan terbayar oleh keadilan. Kami keluar dari gedung pengadilan bergandengan tangan. Di luar, orang-orang mulai melambai, sebagian berteriak memberi semangat. Kami bukan lagi pasangan aneh antara tukang kebun dan anak konglomerat. Kami pasangan biasa yang bertahan. Beberapa hari kemudian, berita mulai mereda. Sugiyama Group tetap berdiri, tapi Yuna membuat keputusan mengejutkan. Dia menyerahkan 70% sahamnya kepada yayasan sosial yang didirikan atas nama almarhum ayahnya. Sisanya, ia kelola untuk membiayai sekolah, taman kota, dan proyek kebun komunitas. Impian kecilku yang ternyata dia ingat. Katanya kamu cinta berkebun, katanya sambil tersenyum. Sekarang kamu bisa berkebun, buat semua orang. Kami pindah ke rumah kecil di pinggiran Kyoto. Sederhana. Ada halaman luas, ada kolam ikan, ada banyak bunga lili yang mekar setiap pagi. Dan di sanalah kami mulai hidup baru. Bukan sebagai pewaris, bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai suami istri. Kadang kami bertengkar karena hal sepele. Kadang aku rindu nasi megono buatan ibuku. Kadang Yuna merasa kesepian tanpa ayahnya. Tapi kami belajar untuk tetap tinggal. Untuk tidak kabur saat badai datang. Dan pada suatu sore saat aku sedang menyiram bunga, Yuna datang dengan wajah tegang. Aku telat 3 minggu, katanya pelan. Aku menatapnya, jantungku nyaris berhenti. Kamu yakin? Dia mengangguk. Kita akan punya bayi, Fikri. Aku terduduk di tanah, air dari selang membasahi kakiku. Tapi aku tertawa, dan dia ikut tertawa sambil menangis. Anak itu bukan sekadar cucu impian Tuan Sugiyama, tapi bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari ladang yang tak pernah dijanjikan. Bahwa kadang kebun paling indah lahir dari tanah yang nyaris ditinggalkan.